Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang minyak puter giling. Ya, minyak puter giling. Kita harus memahami apa itu puter giling. Puter adalah memutar atau giling, ibaratnya membingungkan seseorang. Ilmu ini atau tata cara ini digunakan untuk memulangkan seseorang yang minggat, orang yang pergi tanpa pamit, yang minggat suami, anak ataupun saudara. Ya, itu namanya diputer giling ibaratnya, supaya seseorang itu sering pulang atau segera pulang, atau orang yang jarang pulang agar sering pulang. Itu manfaat dari puter giling. Kalau sukmo adalah sukma seseorang. Nanti sukma seseorang itu diputer giling agar bingung, agar selalu teringat, terngiang yang di rumah. Bisa teringat kepada anak, rumah ataupun yang ada di rumah. Syarat orang yang diputer giling adalah yaitu menggunakan baju yang pernah dipakai, sandal, sisir, sepatu, ataupun apapun suatu benda atau barang yang pernah dipakai oleh orang yang mau diputer giling. Itu syaratnya itu. Jadi walaupun baju yang sudah dicuci tidak apa-apa, namun baju tersebut adalah pernah dipakai oleh seseorang yang akan diputer giling. Kemudian dilakukan, bagaimana tata caranya, yaitu dilakukan pada setelah sholat isya atau isya, bisa setengah 8 malam ataupun jam 8 malam dilakukan. Karena penggunaannya ini praktis, tidak neko-neko, hanya diniatkan tanpa mantra, hanya diniatkan tujuannya apa, yaitu untuk puter giling siapa itu. Kemudian misalnya pakai baju si akan yang diputer giling orang tersebut, baju atau sarung atau celana apapun. Kemudian baju tersebut diolesi sama minyak puter giling. Itu diolesi. Habis diolesi itu dipegang, misalnya misalnya ini bajunya, dan minyaknya sini dioleskan di baju, kemudian bau wangi, dipegang, kemudian dipegang bajunya itu terpejam, diniatkan dalam hati ataupun qomat kamit. Tujuannya supaya apa pulang, niat puter giling sukmo jabang baini atau si, agar cepat pulang dengan segera. Itu agar selalu terbayang rumah, agar selalu terbayang anaknya, itu sesuai dengan niat yang kita hajatkan kepada si target yang akan diputer giling itu. Nah, setelah diolesi, didoakan, diniatkan tadi, ini bajunya taruh di kamar tidur, di kasur. Nah, biasanya dia tidur di mana? Itu di kasur ditaruh. Nah, penggunaannya begitu. Jadi praktis, tidak menggunakan bunga enggak. Tapi sering dilakukan. Ada pertanyaan, kalau saya lakukan tiap hari boleh, semakin sering semakin bagus. Bagaimana reaksinya itu dilihat kadar dari pokok permasalahannya. Ada yang berat sekali, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan, kemudian yang ada yang ringan sekali. Jadi dilihat dari kadar dari suatu peristiwa kejadian, kenapa dia kok minggat, mungkin cekcok
disuruh minggat, habis bertengkar. Misalnya seseorang yang punya keinginan tidak dipenuhi keinginannya, kiri pore minggat. Nah, itu. Kemudian itu dilihat kadar berat dan ringannya seseorang yang akan diputar giling. Gitu. Apakah minyak putar giling itu bisa untuk putar giling saja? Tidak. Bisa untuk pelet dan pemikat. Bila dioleskan di kedua alis, itu bisa pelet dan pemikat untuk senyuman. Ingat kuncinya senyuman. Harus mudah senyum, ke target ataupun khalayak umum. Ini bisa untuk senyuman. Supaya apa? Supaya seseorang itu welas asih kepada kita atau luluh hatinya kepada kita. Kemudian apalagi yang bisa digunakan untuk minyak pelet puter giling ini? Bisa dioleskan di sini, di kumis ini, di atas bibir ini. Nah, ini untuk memperkuat daya aura, kekuatan suara kita, untuk memengaruhi seseorang. Ya, itu saja tentang minyak puter giling sukmo. Itu. Jadi kegunaannya itu dan tata cara dan penggunaannya. Jadi simpel, tidak ada pantangan, tidak ada efek samping. Itu. Kemudian cara ini hanyalah sebagai sarana usaha ikhtiar. Yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa, bukan manusia. Memang kegunaannya ini adalah untuk putar giling, namun tetap yang berkuasa, yang mengasih ACC adalah Gusti Allah. Gitu. Setiap konten saya tidak pernah mencantumkan adanya jaminan keberhasilan. Bila ada keberhasilan, alhamdulillah. Nanti jodoh jenengan. Gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, kurang baik, kurang sopan, saya mohon minta maaf. Semua belajar dan belajar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.